Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menetapkan 5 orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jalan Insinyur Sutami. Ditreskrimsus Polda Lampung telah melakukan gelar perkara khusus atas kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Usaha Remaja Mandiri selaku kontraktor pembangunan Jalan Sutami. Gelar perkara khusus ini dipimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro. Turut dihadiri ahli hukum pidana Unila, pejabat utama di Treskrimsus Polda Lampung, penyidik dari Subdit 3 Tipikor, fungsi pengawas internal dari Itwasda, dan bidang Propam. Diketahui dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 diantaranya adalah warga dari luar Lampung, dan 3 tersangka lainnya merupakan warga Bandar Lampung. Kelima tersangka tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pasal 55 ayat 1 disebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara bisa dipidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kemudian denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Diketahui PT URM menggarap proyek pengerjaan Jalan Sutami sekitar 60 km dari Bandar Lampung hingga Lampung Timur dengan nilai anggaran sebesar 147 miliar rupiah. Namun pengerjaan jalan ini tidak menggunakan bahan atau spek sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar 60 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandal Arsyad mengatakan, Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Lampung akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini dengan mengikuti keputusan dari hasil gelar perkara khusus yang telah disepakati dalam gelar perkara sebelumnya. Pada pekerjaan preservasi tersebut, rekonstruksi jalan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak yang mengakibatkan kerugian, artinya mengakibatkan terjadinya dugaan kerugian negara. Jadi dalam hal ini ada kedugaan kerugian negara sekitar 60 sampai 65 miliar. Untuk kasus ini bukan hanya dimonitor di lingkungan Polri, tetapi juga di instansi penegak hukum lainnya. Dalam hal ini adalah dari Kejaksaan dan KPK RI. Bahkan telah membentuk tim monitoring kasus tersebut. KPK RI tanggal 22 April 2021 lalu telah datang ke Polda Lampung untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Dari Bandar Lampung, Wulandari, Kupas TV melaporkan.